tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Oke Pak De, kemarin kan saya menelpon Pak De, mengajak ketemuan. Iya. Katanya Pak De ada waktu luang ya siang ini. Apakah kita bisa bicara bincang-bincang sebentar Pak De? Iya, tidak apa-apa Bu Wati. Bisa, insya Allah saya ada waktu hari ini. Silahkan Bu Wati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Iya, begini ya Pak De. Pada pertemuan kali ini sebenarnya saya ingin membicarakan tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Sebenarnya Pak De, saya mengajar kelas 1 ini baru 1,5 tahun ini Pak De. Biasanya dapat tugas itu mengajar kelas tinggi. Jadi 1,5 tahun ini, nah, Pak De, tahun kemarin saya merasa itu fine-fine aja, nggak ada masalah. Alhamdulillah anaknya pintar-pintar, manut-manut aja. Tapi dalam penerimaan murid kemarin dan pada tahun ini saya mendapatkan salah seorang murid saya itu tidak mau ditinggalkan oleh orang tuanya, bahkan terkadang orang tuanya harus menunggu dia di dalam kelas. Jadi Pak De, saya merasa sangat terganggu karena hal itu. Saya merasa ada yang mensupervisi saya tiap hari ya Pak De. Oh iya Bu Wati. Kalau boleh tahu, kira-kira nama anaknya siapa ya? Siva. Siva nama anaknya Pak De. Iya, berarti orang tua Siva selalu berdiri di samping anaknya ketika kegiatan terpaksa Pak De daripada berdiri. Iya. Terpaksa ya Pak De daripada berdiri, saya menyediakan bangku untuk ibunya juga Pak De. Iya. Kira-kira Ibu Wati menemui saya, apa yang bisa saya bantu kira-kira? Iya Pak De, saya ini sebenarnya mengadakan pertemuan dengan Pak De, sebenarnya ingin mendapatkan pemikiran masalah dari masalah saya ini, karena saya ingin sekali menolong ya Pak De, istilahnya membantulah bagaimana anak ini bisa mandiri tanpa ditunggu lagi oleh orang tuanya. Kemudian menurut saya anak ini sudah bisa seperti teman-teman yang lain mandiri, karena dia umurnya sudah hampir 7 tahun begitu Pak De. Mungkin itu karena itulah saya ingin membantunya. Baik Bu Wati, dalam menghadapi hal ini apa saja kira-kira yang sudah Bu Wati lakukan? Kira-kira yang sudah saya lakukan, insya Allah berbagai cara Pak De. Yang pertama, saya selalu membuat pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian kelas saya sudah dekorasi dengan sebagus mungkin. Kemudian juga melaksanakan pembelajaran dengan game-game yang edukatif Pak De. Iya. Oh iya, berarti kita sudah berusaha semampu kita untuk mengajar yang menyenangkan ya Bu Wati. Nah, lalu Bu Wati, dengan orang tua, kira-kira apa yang sudah dilakukan terhadap wali murid yang mau ya, yang selalu menunggu anaknya itu? Iya, mungkin dengan wali muridnya pun saya juga sudah coba berkonsultasi Pak De, apa yang dia sukai umpamanya, apa kegiatan yang dia sukai, kenapa dia mempunyai sifat seperti itu, apakah saya mencari tahu kepada orang tuanya apa kebiasaan-kebiasaannya, kenapa dia begitu. Iya Bu Wati. Lalu setelah ini, agar wali murid
ya tidak lagi mendampingi anaknya di dalam kelas, sehingga kenyamanan di dalam kelas itu dapat terwujud. Apa yang perlu Bu Wati lakukan kira-kira? Sepertinya memang saya harus yang lakukan pertama kali adalah pastinya menciptakan lingkungan belajar saya yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi dia tentunya. Kemudian mungkin Pak D, saya akan menyeting kelas saya semenarik mungkin dengan memberikan hiasan-hiasan yang menarik, yang bisa menarik minatnya. Kemudian mungkin mengadakan permainan edukatif yang beragam, kemudian melaksanakan pastinya pembelajaran yang menyenangkan dan memajang hasil-hasil karya yang dihasilkan oleh anak-anak tersebut. Kemudian mereka bisa bangga dengan hasil tugas mereka dan merasa memiliki kelas mereka masing-masing. Gitu Pak De. Iya, berarti Bu Wati telah melakukan beberapa pendekatan ya Bu Wati? Iya Pak De. Iya Bu Wati, solusi yang Bu Wati lakukan ya itu kira-kira sudah ada nggak bisa mengatasi masalah ketidaknyamanan yang Bu Wati sampaikan tadi terhadap murid? Mungkin masih ada sih perubahan Pak De. Dari dulunya orang tuanya harus duduk di dalam, tapi sekarang orang tuanya duduk di luar kelas, tapi masih harus kelihatan sama anak tersebut, sifat tersebut Pak De. Iya, berarti solusi yang Bu Wati berikan itu sudah bagus sekali ya Bu Wati. Berarti ada kemajuan berarti ya. Iya Pak De. Syukurlah Bu Wati. Berarti apakah Bu Wati merasa lega dengan apa hal-hal yang sudah Bu Wati lakukan? Belum lega karena orang tuanya masih harus menunggu dia. Dia masih menangis ketika orang tuanya pergi meninggalkan dia. Lalu tindakan seperti apa lagi yang bisa Bu Wati lakukan? Coba kira-kira hal apa lagi yang bisa Bu Wati lakukan? Selain dari itu, apakah ada hal lain yang akan Bu Wati lakukan? Oh iya Pak Dea, mungkin saya bisa menerapkan, mencoba menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menerapkan teknik KSE ya Pak Dea, dan budaya positif. Kemudian pertama pagi-pagi itu membuat papan emoji, kemudian dengan papan emoji mungkin kita mengetahui bagaimana perasaan anak kita pada hari itu dan bagaimana kita harus menghadapinya. Kemudian mungkin saya akan memberikan juga menerapkan praktek restitusi ya Pak Dea. Oh, segitiga restitusi ya Bu Wati. Iya, menarik sekali itu Bu Wati. Dalam upaya mengupayakan segitiga restitusi ini, apa saja kira-kira yang akan Bu Wati lakukan? Apakah saja kerjasama yang akan Bu Wati lakukan? Apakah itu dengan orang tua atau dengan kepala sekolah? Apakah ada? Iya Pak Deh, juga menceritakan masalah ini kepada kepala sekolah, kemudian mengkomunikasikannya dengan rekan-rekan sejawat, mungkin mereka juga bisa mencarikan solusi terbaik bagi masalah yang sedang saya hadapi mungkin ya Pak Deh ya. Iya Bu Wati, ya pasti kita punya suatu langkah-langkah yang mungkin ini dapat bermanfaat nanti. Kemudian bila kita melakukan kerjasama dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dan dengan rekan sejawat, nah, tentu ini akan lebih sangat mendukung sekali bagaimana hal itu bisa terwujud ya Bu Wati. Iya, iya begitu Pak. Mungkin ada lagi Bu Wati yang diragukan atau cukup demikian? Bu Wati akan cobakan apa saja langkah-langkah yang sudah disampaikan tadi, lalu Bu Wati bisa melihat apakah ini memberikan dampak terhadap
permasalahan Bu Wati nanti apakah bisa diselesaikan dengan langkah-langkah yang sudah kita bicarakan nanti. Setelah itu Bu Wati silakan nanti boleh kembali ya, kita bertemu kembali di lain waktu mungkin ya Bu Wati. Iya Pak De, mungkin iya langkah pertama yang akan saya ambil pastinya akan mengkomunikasikan hal ini dengan kepala sekolah dan rekan sejawat apa hal-hal yang harus saya ambil. Mungkin yang pertama sekali mungkin besok saya bisa membuat papan emoji dulu ya Pak De. Iya ya. Kemudian lebih membuat kelas saya menjadi kelas yang menyenangkan dengan mendekorasinya bersama-sama murid saya dengan melibatkan mereka untuk mendekorasi, kemudian meminta bantuan juga kepada ibu bapak wali murid saya. Iya Bu Wati. Ya, pelajaran yang menyenangkan itu merupakan sesuatu mungkin langkah solusi terhadap permasalahan Bu Wati, dan mudah-mudahan ini nanti mampu ya menyelesaikan persoalan dan anak-anak menjadi percaya diri, kemudian lebih mandiri, bisa ditinggal oleh orang tuanya bersama kita di sekolah dengan suasana yang menyenangkan, dengan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu Wati. Iya, iya Pak De. Terima kasih Pak De. Iya, sama-sama Bu Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak De. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang juga Bu Wati. Terima kasih Bu Wati telah bersedia untuk menerima persoalan atau curhatan dari saya gitu ya. Iya. Kita cari tempat yuk Pak De, di halaman sekolah saja ya Pak De. Oh iya ya, nggak apa-apa Bu Wati. Di halaman sekolah mungkin tempatnya lebih nyaman dan lebih ya terfokus kita kepada persoalan nantinya untuk mencari solusi dari persoalan yang mau saya bicarakan kepada Bu Wati nanti. Oke Pak De. Ngomong-ngomong nih, ada apa ya Pak De mengajak saya untuk bertemu? Iya Bu Wati, begini Bu Wati. Di sini saya ingin sedikit menyampaikan keluh kesah saya nih Bu Wati. Apa itu Pak De? Iya, saya kan seorang guru mata pelajaran ya Bu Wati. Ya. Yang mana saya masuk ke dalam kelas itu ada berapa kali? 1 kali dalam 1 minggu 4 jam pelajaran. Jadi di sini saya melihat ada di suatu kelas ya Bu Wati, di mana di dalam kelas tersebut terdapat kurang saling menghargainya di dalam kelas itu, antar temannya maupun kepada gurunya begitu Bu Wati. Oh begitu ya Pak De. Jadi ada ketika Pak De masuk suatu kelas ada beberapa orang anak yang kurang menghargai gurunya, gitu ya Pak De? Iya, kurang menghargai teman dan kurang menghargai guru. Jadi dari sana saya ingin menemui Bu Wati agar dapat nanti membantu bagaimana hal ini dapat kita temukan pemecahan masalahnya Bu Wati. Oh begitu ya Pak De. Jadi dari permasalahan yang sudah Pak De ungkapkan tadi, kira-kira apa sih tujuan akhir yang ingin Pak De capai dari hasil pertemuan kita kali ini? Iya, saya menginginkan Bu Wati di dalam kelas itu peserta didik memiliki perilaku atau akhlak yang baik, sopan, santun, sopan dalam tindakannya, kemudian juga santun di dalam ucapannya, sehingga terciptalah nanti siswa-siswa saya yang saling menghargai, yang memiliki budi pekerti yang baik. Itu yang saya harapkan dari tujuannya nanti Bu Wati.
Oh begitu, berarti Pak D di akhir percakapan ini menginginkan nanti anak-anak yang ada di kelas tersebut memiliki karakter yang sopan, berperilaku baik kepada sesama, begitu ya Pak D ya? Iya Bu Wati. Nah, kira-kira Pak D, saya ingin bertanya, menurut Bapak anak yang berkarakter atau anak yang sopan itu seperti apa sih Pak? Iya. Jadi anak yang berkarakter itu menurut saya adalah anak-anak yang memiliki budi pekerti yang baik, memiliki akhlak yang baik dengan ditandai dengan tutur katanya yang sopan, kemudian tingkah lakunya juga baik. Begitu Bu Wati. Oh, begitu Pak D. Anak yang berkarakter itu dia bertingkah laku baik, kemudian dalam berbicara juga sopan ya Pak D. Iya. Oke, jadi ketika anak itu dilabel tidak baik itu seperti apa Pak D? Atau tidak Begini. berkarakter? Kita kan sering mendengar ada kata-kata dari beberapa siswa yang kurang sopan perkataannya Bu Wati. Dan terkadang kalau kita menegur, cara jawabannya pun tidak enak, tidak sopan gitu kan. Nah, seperti dia berbicara dengan teman sama besar saja. Nah, padahal dia sedang berbicara dengan guru. Nah, begitu Bu Wati. Oh iya, begitu ya Pak D. Anak Ya. yang sopan itu pastinya berbicaranya lemah lembut, tidak bisa menyinggung perasaan teman ketika berbicara. Iya Bu Wati. Iya, Pak D, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan agar anak tersebut bisa memiliki karakter seperti yang Pak D sebutkan tadi? Yang bisa saya lakukan mungkin karena saya seorang guru mata pelajaran, jadi kita tidak penuh bertemu dengan siswa itu setiap hari. Mungkin ketika kita akan memulai pembelajaran, kita membiasakan terlebih dahulu beberapa ucapan atau kalimat positif mungkin Bu Wati yang bisa kita terapkan. Kemudian juga kita memberikan pemahaman akan pentingnya saling menghargai, menjelaskan kepada siswa apa itu menghargai dan bagaimana cara-cara kita hidup saling menghargai itu dan apa manfaatnya untuk ke depan. Mungkin kita harus menyampaikan, mensosialisasikan itu kepada siswa-siswa kita itu mungkin Mbak Wati. Wah, sepertinya menarik sekali ya Pak D. Pak D sudah bisa menentukan cara-cara apa yang bisa membuat anak tersebut memiliki karakter sopan dan saling menghargai ya Pak D ya. Iya Bu Wati. Nah, dari strategi yang sudah Pak D sampaikan tadi, strategi yang mana yang paling prioritas yang akan Pak D terapkan terlebih dahulu? Strategi mungkin yang lebih diprioritaskan yaitu membuat sebuah keyakinan kelas di mana bunyinya mungkin di sana adalah saling menghargai. Nah, keyakinan kelas itu mungkin tidak banyak yang akan kita apakan Bu Wati, yang akan kita ingin terapkan dulu di kelas tersebut, tetapi di sana kita masukkan keyakinan kelas itu saling menghargai. Oh, berarti prioritas Pak D adalah membuat keyakinan kelas, yaitu saling menghargai. Iya Bu Wati. Menarik sekali ya Pak D. Kemudian coba Pak D ceritakan bagaimana cara Pak D menerapkan keyakinan tersebut agar bisa merubah karakter anak-anak tersebut. Iya, pertama-tama mungkin kita menyampaikan tentang saling menghargai, kemudian menyebutkan
apa arti atau makna dari saling menghargai, kemudian menyebutkan apa manfaat dari saling menghargai di dalam kelas tersebut, baik itu antar sesama peserta didik maupun kepada guru. Nah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada peserta didik yang lebih utama. Kemudian menanyakan kembali kepada peserta didik, apakah mereka setuju bahwa dengan hidup saling menghargai itu akan terwujudnya suatu kerukunan, kedamaian di dalam kelas. Sehingga terdapatlah perasaan nanti di antara masing-masing kelas itu, masing siswa di dalam kelas tersebut, perasaan yang nyaman, tenang, dan tentram. Kalau seandainya mereka semua sudah sepakat bahwa ini penting sekali untuk diterapkan di dalam kelas, di sanalah akan kita jadikan nanti sebuah keyakinan kelas, dan kita akan senantiasa mengingatkan setiap waktu pentingnya kita berkomitmen terhadap keyakinan kelas yang sudah kita tentukan secara bersama-sama itu, Bu Wati. Wah, bagus sekali ya Pak De, ide yang sangat cemerlang sekali membuat keyakinan kelas untuk menciptakan karakter anak yang saling menghargai. Kira-kira apa lagi nih Pak De setelah membuat keyakinan kelas? Ya, untuk itu berarti untuk mencapai membuat suatu keyakinan kelas itu, mungkin nanti saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah, menyampaikan strategi saya ini, usulan saya ini kita sampaikan kepada kepala sekolah. Kemudian kita akan bekerja sama dengan wali kelasnya, Bu Wati. Oh iya, berarti aktor-aktor yang terlibat itu siapa saja, Pak De? Iya, yang di sekolah mungkin ada kepala sekolah, kemudian wali kelasnya sebagai rekan sejawat kita, kemudian juga nanti mungkin bisa kita melibatkan orang tua, Bu Wati. Ya, karena memang orang tua itu memiliki peran yang sangat besar ya di dalam membentuk karakter dari anak-anak kita, begitu Bu Wati. Benar sekali Pak De, saya sangat setuju dengan strategi yang Pak De lakukan dengan melibatkan wali murid, dengan melibatkan kepala sekolah, kemudian insya Allah kita bisa menjadikan anak-anak kita berkarakter sesuai dengan yang diharapkan oleh profil pelajar Pancasila. Begitu ya Pak De? Iya betul sekali Bu Wati. Oke Pak De. Dari percakapan kita kali ini, apa sih kira-kira yang bisa Bapak dapatkan dari percakapan kita? Iya, jadi setelah kita melakukan percakapan seperti ini, saya akhirnya bisa membuka sedikit lebih banyak strategi atau langkah-langkah yang mana sebelumnya ini tidak terpikirkan oleh saya. Tetapi setelah saya bertemu dengan Bu Wati, dan Bu Wati bisa membuka bagaimana nanti situasi-situasi yang sedang saya hadapi ini bisa diselesaikan dengan langkah-langkah atau strategi-strategi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Bu Wati. Alhamdulillah sekali ya Pak De. Pak De sudah bisa tercerahkan dengan bincang-bincang kita kali ini. Oke Pak De, kira-kira kapan rencana Pak De akan Pak De laksanakan? Iya, mungkin setelah ini besok saya akan menemui kepala sekolah untuk menyampaikan rencana, kemudian juga menemui seandainya kepala sekolah menyetujui, mungkin saya akan lanjut dengan menemui rekan sejawat, guru kelas, lalu nanti kita berbincang-bincang untuk mengumpulkan orang tua mungkin Bu Wati. Itu mungkin yang bisa saya lakukan nanti. Baik Pak De, saya sangat penasaran sekali ya Pak De bagaimana nanti hasilnya anak-anak Pak De, apakah sudah lebih menghargai, sudah lebih berkarakter. Jadi besok
Pak De akan langsung bergerak ya Pak De. Iya, secepatnya. Besok kalau seandainya secepatnya. kepala sekolah saya ada Mm-mm. waktu untuk berbincang-bincang, nah ini akan saya sampaikan langsung Bu Wati. Ini semangat saya yang luar biasa sekarang Bu Wati. Iya, Terima sangat. kasih sekali Bu Wati. Uh-uh. Saya bisa ya menemukan bagaimana pemecahan masalah terhadap yang saya alami di sekolah. Dan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah juga bagi Bu Wati. Hendaknya. Amin, amin Pak De. Jadi boleh nanti ya Pak De kita bincang-bincang lagi seminggu lagi ya Pak De. Oh iya Jadi Bu Wati, saya dengan senang juga, hati Bu Wati. Oke, jadi saya juga berdoa semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini menjadi pahala bagi kita. Iya Bu Wati, terima kasih banyak Bu Wati atas waktu Bu Wati. Dan nanti akan saya hubungi kembali Bu Wati apabila sudah saya laksanakan. Dan saya Iya, akan Pak De. ceritakan kembali kepada Bu Wati nanti bagaimana hasilnya. Oke, saya juga penasaran sekali Pak De bagaimana hasilnya. Iya Pak De, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.